Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dan diampuni dosa-dosanya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman, dalam ajaran Islam, jin merupakan makhluk gaib atau tak kasat mata yang sering mengusik manusia. Tanpa kita sadari, ternyata rumah dapat menjadi sarang jin berkumpul. Kehadiran jin di rumah biasanya menyebabkan berbagai gangguan seperti menakut-nakuti, menciptakan permusuhan, serangan sihir, dan lain-lain. Pastinya, kamu ingin rumah kamu terbebas dari gangguan jin jahat, bukan? Tapi tak perlu khawatir, berikut adalah tanda-tanda rumah yang jadi sarang jin yang bisa kita kenali, serta cara untuk mengusirnya. Namun sebelum lanjut, sudilah kiranya Anda untuk subscribe channel kecil kami agar bisa menjadi besar manfaatnya dan dapat terus menyiarkan kajian-kajian tentang Islam. Terima kasih. Dikutip dari kajian Ngaji Atimayang Kawis, beberapa tanda-tanda rumah yang menjadi sarang jin diantaranya adalah: yang pertama, penghuni rumah sering mimpi buruk. Yang kedua, adanya perasaan tidak nyaman dan panas di dalam rumah. Yang ketiga adalah sering terjadi pertengkaran antar anggota keluarga yang kadang hanya karena hal sepele. Yang keempat adalah adanya anggota keluarga yang melihat penampakan makhluk halus di rumah atau sekitar rumah. Yang kelima adalah sering tercium bau harum atau busuk di dalam rumah. Ciri berikutnya adalah terdengar suara-suara yang aneh atau suara orang mengetuk pintu. Yang ketujuh adalah anak atau anggota keluarga kita sering mengalami rasa sakit yang tidak jelas penyebabnya. Yang kedelapan, jika Anda punya toko atau usaha lain di rumah, maka biasanya tidak akan sukses. Yang kesembilan adalah muncul belatung di dalam rumah. Yang ke-10, penghuni rumah biasanya akan terpengaruh untuk malas beribadah dan membaca Al-Quran. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ini adalah cara mengusir dan mencegah gangguan jin dari rumah. Yang pertama adalah rajin membaca Al-Quran di rumah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya." Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmizi. Yang kedua adalah seringlah mengerjakan salat sunnah di rumah. Dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jadikanlah bagian sholat kalian di rumah kalian, jangan jadikanlah rumah kalian seperti kuburan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga adalah bacalah bismillah ketika masuk rumah dan makan. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila ada orang yang masuk rumah, kemudian dia mengingat Allah ketika masuk dan ketika makan, maka setan akan mengatakan kepada temannya, tidak ada tempat menginap dan tidak ada makan malam. Tapi apabila dia tidak mengingat Allah dan lupa untuk mengucapkan salam ketika masuk, maka setan mengatakan, kalian mendapatkan tempat menginap." Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Yang ketujuh adalah bacalah bismillah ketika menutup pintu. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan banyak saran agar kita tidak terganggu setan. Salah satunya adalah tutuplah pintu dan sebutlah nama Allah. Karena setan tidak akan membuka pintu yang tertutup yang disebut nama Allah.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima adalah berdoalah ketika keluar rumah. Satu doa ketika keluar rumah, ringkas, mudah dihafal, tapi khasiatnya besar. Adalah Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Yang artinya, dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Dalam hadis dinyatakan, siapa yang keluar rumah, kemudian dia membaca doa di atas, maka disampaikan kepadanya, kamu diberi petunjuk, dicukupi, dan dilindungi. Maka setan kemudian berteriak, bagaimana kalian bisa mengganggu orang yang sudah diberi hidayah, dicukupi, dan dilindungi? Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Yang keenam adalah jauhkan rumah dari gambar-gambar bernyawa seperti memajang foto dan lukisan makhluk bernyawa. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya ada gambar. Hadis riwayat Bukhari dan An-Nasai. Gambar-gambar makhluk bernyawa menjadi magnet yang sangat kuat bagi jin untuk masuk ke dalam rumah seseorang. Oleh sebab itu, ketika dilakukan prosesi ru'yah, maka sebaiknya copotlah semua lukisan dan foto makhluk bernyawa yang sedang dipajang di rumah. Yang ketujuh adalah menyemprotkan air ru'yah di sudut-sudut rumah. Jika memang telah terasa ada gangguan, maka hal ini bisa menjadi solusinya. Caranya, ambillah air secukupnya, lalu masukkan dalam botol parfum, kemudian bacakan padanya ayat kursi, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas masing-masing 3 kali. Setelah itu, semprotkanlah di sekitar rumah, mulai dari pintu, jendela, ventilasi, dinding, lantai, dan sudut-sudut rumah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah tanda-tanda rumah menjadi sarang jin dan cara untuk mengusirnya. Semoga bermanfaat.